Nah kalau level 4 terakhir itu namanya berbagi. Nah untuk level 4 biasanya dipilih 10 orang satu provinsi, mewakili provinsi Jawa Barat 10 orang gitu ya. Sehingga waktu itu dari Kota Cimahi hanya 2 orang. Nah di level 3 ini membuat media kreasinya. Nah media pembelajaran itu ternyata menurut Kementerian Pendidikan, kalau medianya berbentuk audio itu sederhana, bahkan waktu itu kalau tidak salah poinnya hanya 20 begitu ya. Kemudian kalau medianya berbentuk video pembelajaran itu juga kecil gitu ya poinnya. Tapi kalau membuat media pembelajaran seperti ini namanya MPI, media pembelajaran interaktif, itu poinnya besar ya. Dan yang mewakili Kota Cimahi pun kalau tidak salah dulu bentuknya mirip-mirip seperti ini begitu ya. Nah Bapak Ibu, apa sih MPI begitu ya? Kalau media secara umum kan yang namanya media itu sesuatu yang digunakan oleh guru, oleh kita untuk membantu proses pembelajaran agar materi itu bisa dipahami oleh siswa begitu ya. Kalau misalnya abstrak bisa menjadi lebih konkret begitu dengan media pembelajaran. Nah kalau MPI, media pembelajaran interaktif, berarti media yang di dalamnya mengandung audio iya gitu ya, video iya, gitu. Konten dalam bentuk narasi juga ada. Nah Bapak Ibu, untuk MPI ini sepemahaman saya begitu ya, karena di kampus juga ada materi tentang ada mata kuliah tentang MPI dan ini salah satu produk yang dibuat. Jadi ketika menyusun MPI yang pertama itu ya harus Bapak Ibu perhatikan itu adalah kontennya. Nah makanya saya membuat MPI berbasis deep learning gitu ya. Jadi yang ditampilkan dalam MPI ini ya ini adalah tampilan yang bisa membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Nah, tadi ya yang pertama itu konten, kemudian yang kedua etik ya. Etik itu ya sopan, ada unsur kesopanan begitu ya. Jangan sampai seperti yang viral di mana di SMA Negeri 1 Cililin ya sampai viral begitu ya. Itu kan sebetulnya mungkin niatnya bagus begitu, hanya tidak etik begitu ya. Kemudian yang ketiga estetik gitu. Kalau estetik mah ya nyeni gitu ya. Kalau bahasa sekarang mah kata anak-anak mah eye-catching. Baik. Nah ini ada fitur-fitur yang bergerak begitu ya, yang hidup supaya lebih menarik sebetulnya gitu. Nanti oke. Nah ini Mistar. Nah Bapak Ibu di dalam, mohon maaf ini rada loading ya, harusnya ada di dalam MPI Bapak Ibu sebetulnya ada standar minimal yang harus ditampilkan. Satu, itu petunjuk penggunaan, itu jelas nanti petunjuk penggunaan MPI-nya ya, termasuk di dalamnya deskripsinya. Kemudian yang kedua tujuan pembelajaran dari mulai CP sampai tujuan pembelajarannya apa. Yang ketiga materi pembelajaran. Nah di dalam materi pembelajaran ada yang teks dan video dipisah. Nah kalau saya disatukan, khawatir terlalu banyak poin-poin yang ditampilkan begitu. Jadi di materi pembelajarannya ada teksnya, ada videonya gitu ya. Kemudian eksperimen. Nah kalau sederhananya mungkin eksperimen dan proyek biasanya dalam bentuk LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian selanjutnya ada games dan kuis. Ya biasanya kan sederhananya asesmen begitu ya. Kemudian refleksi dan daftar pustaka. Daftar pustaka penting Bapak Ibu, ini sebagai etika kita ya, etika kita dalam mengutip karya orang gitu ya. Jadi kalau sederhananya ada petunjuk penggunaan, ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, kemudian ada LKPD, ada refleksi, ada asesmen, refleksi, kemudian daftar pustaka. Ini mah kreasi saya, eksperimen dan proyek supaya tadi ya, jadi bisa mengakomodir deep learning-nya. Langsung saja ya Bapak Ibu untuk petunjuk ya tinggal diklik nanti. Nah, ini gitu ya. Nah ini seperti inilah untuk petunjuk penggunaan ya, cara menggunakan. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran tinggal diklik. Nah ini muncul. Nah ini untuk materi
pelajaran. Nah, untuk materi pelajaran tadi ada judul. Kalau saya buat subjudul begitu. Jadi supaya anak-anak tahu di materi ini apa sih yang ingin diketahui anak, harus diketahui anak. Ini tentang misteri daun dan energi matahari, artinya kaitan antara daun dan matahari gitu ya. Nah ini kemudian untuk teksnya juga, ini karena MPI itu biasanya kalau kita membuat perangkat pembelajaran kan ada selain modul pelajaran, ada bahan ajar, kemudian ada media pembelajaran, ada instrumen penilaian. Nah kalau dalam MPI semuanya ada. Ini lebih ke penguatan pemahaman anak-anak gitu ya. Oke, ini levelnya bisa lebih dari level 11. Saya sudah mencoba ya. Jadi banyak yang lebih cepat begitu dan lebih banyak nanti yang harus diklik oleh anak-anak. Oke, baik, selanjutnya ini kan games ya, itu games. Nah selanjutnya asesmen atau ke latihan soal pemahaman anak-anak. Ini juga pakai Wordle ya. Ini saya buka di sini aja ya. Nah ini Wordle, ini lebih ke asesmen begitu ya, pemahaman anak-anak. Ada 5 soal, tapi soalnya yang hot begitu ya. Soalnya yang high order thinking skill. Kemudian di sini ini juga lebih ke latihan soal tapi lebih interaktif. Kalau tadi kan lebih ke mengerjakan biasa ya. Ini mencocokkan. Misalnya ini air, ini gitu. Kemudian klorofil, ini salah. Oksigen ke sini. Nah, lebih ke situ ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kan pengenalan API-nya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, sekarang cara membuatnya. Mau di sini berapa menit lagi ya? 12 menit lagi. Pemilihan gambar supaya Bapak Ibu tidak repot gitu ya milih gambar. Nanti Bapak Ibu bisa klik yang ini. Elemen. Di situ banyak gambar. Nah, kan di sini ada search gitu ya. Tinggal ditulis saja, diketikkan saja apa pemandangan alam misalnya. Diketik saja pemandangan alam nanti muncul begitu. Di sini kan banyak ya pemandangan alam, diklik, itu dipilih, tinggal diklik. Kemudian ini dari mana? Gambar-gambar bergerak. Gitu. Tadi kan ada monyet yang gelantungan begitu ya. Atau gambar-gambar bergerak lainnya. Ini juga sama, tinggal diketikkan saja misalnya hewan bergerak gitu. Hewan bergerak. Di situ banyak Bapak Ibu ya. Tinggal di ini klik. Di sini banyak pilihannya tuh gitu ya. Tinggal diklik nanti ke sini. Kemudian ini terakhir, bukan terakhir ya. Berikutnya cara cara mengelingkan supaya otomatis tinggal klik bagaimana. Nah, Bapak Ibu tinggal klik misalnya ini. Start begitu ya. Klik saja. Klik kanan. Diklik kemudian di sini ada yang namanya link ya. Kali ini edit link. Oke, misalnya kita hapus. Ternyata nggak Bapak Ibu. Misalnya kita mau ngelingkan ke slide yang kedua, gitu ya. Tinggal diklik aja slide kedua, kemudian dan gitu ya. Sudah, itu sudah ngelink. Nah Bapak Ibu, selanjutnya supaya gambar-gambarnya ini tidak geser-geser, begitu ya. Nah Bapak Ibu juga bisa di sini nih, diklik aja semua supaya tidak bergeser-geser gambarnya. Boleh satu-satu, boleh semua gitu ya. Nah di sini ada hide box gitu ya. Diklik saja. Nah itu artinya tidak akan bergeser-geser. Ya.
Itu mungkin Bapak Ibu apalagi yang salah. Nah, terakhir sudah paham mungkin ya. Terakhir bagaimana cara supaya ini jadi MPI kadang gitu ya, apalagi pakai Canva, navigasinya sudah otomatis. Enggak, misalnya kita mau kliknya yang bagian start gitu ya. Ternyata nanti di bagian lain juga bisa langsung berjalan gitu. Nah, caranya di sini bedanya gitu ya. Di share. Nah, Bapak Ibu jangan yang ini, jangan copy link yang itu. Kalau copy yang itu nanti navigasinya diklik yang mana saja bisa berjalan gitu. Itu kan kurang anak ngapain ada pointer khusus gitu ya. Kalau misalnya diklik mana saja bisa berjalan. Tapi di sini nih Bapak Ibu di website gitu, diklik di website. Oke, kemudian ini mah tidak diisi pun mau diisi silahkan ya, mengikuti contoh ada contohnya. Tinggal di publish gitu. Di publish, klik misalnya di publish, tinggal ditunggu saja. Nah, ini sudah. Kemudian selanjutnya di share lagi Bapak Ibu. Sudah. Ini untuk mendapatkan linknya. Di share, klik share. Kemudian, nah ini yang public view link, diklik begitu. Kemudian copy. Apakah sudah selesai? Belum Bapak Ibu. Satu langkah lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya link ini tetap nanti pas diklik itu navigasinya ini gitu ya. Tapi tampilan di bawahnya hilang. Nah, cara selanjutnya misalnya di sini tinggal dikopikan saja linknya di sini. Dari mulai akhir supaya diingatlah ya dari mulai akhir ini. Nih. Sampai yang ada tanda tanya nih, sampai ada yang tanda tanya tuh agak kelihatan. Pokoknya ada tanda tanya lah cirinya gitu ya. Sampai yang ada tanda tanyanya dihapus, diganti dengan mode sama dengan prototype. Mode sama dengan mode, ketik sama dengan gitu ya. Simbol sama dengan, terus prototype. Maka insya Allah tampilannya akan seperti tadi gitu ya. Nah Bapak Ibu, itu mungkin pengenalan singkat karena hanya 30 menit saya diberi waktu oleh Pak Yuda. Kalau misalnya ingin detail gitu lama gitu ya, bisa 2 jam, nanti kita pulangnya jam 3 lagi. Jadi singkat saja. Kenapa saya Bu singkat saja? Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Canva gitu. Hanya mungkin titel-titel tadi. Nah, untuk menyematkan link games, tinggal biasanya kan Bapak Ibu tinggal cari aja banyak. Jadi nggak usah buat Bapak Ibu. Di Word itu kan tinggal search aja misalnya game edukasi fotosintesis gitu. Klik saja. Nanti banyak linknya gitu ya. Nah.